Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elza Imelda Pratiwi akan menerangkan mengenai materi manajemen kelas tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas itu yang pertama, lingkungan fisik. Kondisi lingkungan fisik yang dimaksud di sini yaitu mengenai kelengkapan fasilitas belajar seperti ruang, kelas, media, biaya, dan yang dapat memungkinkan siswa belajar dengan baik. Fasilitas menjadi masalah yang cenderung tidak diperhatikan guru dalam manajemen kelasnya, dan inilah yang dapat memunculkan adanya masalah dalam proses belajar mengajar dan materi yang guru berikan pada siswa. Yang kedua, kondisi sosial emosional. Kondisi siswa juga menjadi persoalan penting dalam kelas karena kondisi peserta didik inilah yang akan membuat proses belajar mengajar di dalam kelas menjadi berhasil atau sebaliknya. Organisasional. Beralih ke kondisi organisasional yang langsung berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal siswa. Faktor internal ini berkaitan dengan keluarga, dapat ditemukan pada informasi informan ini memaparkan bahwa keluarga ialah suatu organisasi yang utama dalam diri peserta didik. Jadi, jika siswa ini di lingkungan keluarganya baik, maka di sekolah pun pasti akan mengikuti baik pula. Jenis masalah dalam pengelolaan kelas yang pertama itu kita bisa lihat bahwa masalah perilaku pada anak. Jadi suatu perilaku pada anak itu bisa menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Jadi guru itu harus bisa mengontrol perilaku peserta didik. Yang kedua, masalah motivasi. Nah, di sini peserta didik itu perlu adanya motivasi dari guru. Jadi perlu bimbingan yang baik sehingga peserta didik tidak ada yang tidak tahu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Yang ketiga yaitu masalah akademik, itu berkaitan dengan guru yang memanage keadaan akademik peserta didik. Yang terakhir itu masalah sosial emosional. Di sini masalah sosial emosional peserta didik itu berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui bahwa emosional perilaku peserta didik itu setiap anak berbeda-beda, dan kita harus mengetahui cara guru untuk memecahkan masalah tersebut. Mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif memerlukan kemampuan guru dalam menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, guru harus menggunakan berbagai strategi seperti memberikan ganjaran bagi ketepatan waktu menyelesaikan tugas siswa, penetapan norma kelompok yang produktif, pengaturan ruang atau benda-benda dalam kelas, dan sebagainya. Dalam mengatasi masalah pengelolaan kelas, guru harus memiliki kemampuan dalam menangani siswa yang memiliki masalah seperti tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan kelas, tidak mau bekerja sama dengan teman kelas, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, guru harus menggunakan berbagai strategi seperti memberikan ganjaran bagi kegiatan waktu pelaksanaan tugas siswa, penetapan norma kelompok yang produktif, dan pengaturan ruang atau benda-benda dalam kelas sebagainya. Dalam mengatasi masalah pengelolaan kelas, guru harus memiliki kemampuan dalam menangani siswa yang memiliki masalah seperti tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan kelas, tidak mau bekerja sama dengan teman sekelas, dan sebagainya. Itu peran guru. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.